Hai, selamat datang kawan-kawan semua di channel saya Santi Melody. Di sini hadir untuk menginspirasi kawan-kawan semua untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Menyambung edisi tarot kemarin, mengenal tarot kemarin, di sini saya mau kasih sharing beberapa kartu tarot tradisional untuk teman-teman. Mungkin yang sudah punya pemikiran untuk membeli kartu tarot tradisional yang mana yang kalian suka. Ini bisa jadi pertimbangan sebelum kalian membeli karena yang paling penting dalam membeli kartu tarot itu adalah kalian harus suka dengan gambarnya, dengan motifnya, dan dengan kartu itu sendiri. Nah, di sini ada 4 koleksi kartu tradisional saya. Di sini saya ada sertakan kartu remi yang sebagai pertimbangan buat teman-teman. Oke, kartu yang pertama ini adalah kartu tradisional. Teman-teman di edisi pertama itu sudah lihat. Kartu ini adalah kartu The Beginner's Guide Tarot, ditulis oleh Juliet Sharman Burke. Ya, di sini ada bukunya, buku panduannya, dan buku panduannya itu amat sangat jelas sekali. Ya, seperti contoh ini misalnya Three of Wands, dia ada kasih tahu tongkatnya ini artinya apa, melambangkan apa. Terus dia hadapnya ke melihat ini ada artinya apa. Ya, jadi kemudian ada diberikan keterangannya. Ya, artinya. Dan kemudian di sini juga di dalam buku panduan ini ada diajarkan cara ngebacanya. Ada pertimbangannya. Ya. Sample reading for once. Ya, 5 kartu atau 78 kartunya itu ada sample readingnya seperti apa. Wait, sebentar ya. Nih, seperti ini. Ya, ada sample readingnya. Ada sample reading Major Arcana, terus complete decknya bagaimana. Ya, ada diajarkan di buku ini. Jadi kalau teman-teman yang mau beli kartu tradisional, ini boleh. Ya, terus kemudian kartunya juga lumayan besar. Ya, 1 jari gini. Ya, kemudian gambarnya, kalau saya pribadi sih saya nggak terlalu suka dengan gambarnya dia karena terlalu kuno ya kalau saya lihat ya. Cuman karena dia tradisional, jadi dan kemudian bukunya ini dalam bukunya dikasih keterangannya kayak misalnya si Fool ini dia pada saat mau melangkah berpetualang ya, kupu-kupu menandakan apa, matahari menandakan apa, kantongnya dia menandakan apa, semua dijelaskan, anjingnya menandakan apa, ada dijelaskan. Ya, jadi bisa buat teman-teman pertimbangan. Oke, kemudian kartu kedua yang tradisional juga, ini kartu untuk yang lebih simpel dibawa kemana-mana karena di kartunya bentuknya kecil, terus kemudian dia ada box besinya, mudah sekali dibawa kemana-mana. Cuman dalamnya itu gambarnya nggak terlalu mengasyikkan kalau menurut pribadi saya ya. Gambarnya lebih kuno lagi, versinya lebih kuno dari dia. Ya, coba lihat tuh gambarnya. Tapi dari versi edisi aslinya ya, ini lebih mendekati versi asli, versi pertama kali kartu tarot itu dibuat, lebih mendekati. Ya, walaupun ada sedikit perubahan-perubahan tuh kayak gini. Kartunya ada nggak? Bagi saya pribadi nggak terlalu menarik. Ya, tapi karena kan dia yang penting itu kan maknanya, kegunaannya. Seperti itu. Dan kemudian kartunya kecil, mungil banget, cuma setengah ya. Terus bahannya lentur, terus kemudian berkualitas. Ya, bagi saya sih mudah banget tuh di shuffling. Terus kemudian yang bikin saya suka kenapa bisa membeli ini karena dia itu simple, bisa dibawa kemana-mana. Jadi karena kan kalau saya keluar rumah saya selalu bawa kartu tarot. Takutnya pada saat saya butuh untuk komunikasi sama spirit guide-nya saya keluarin kartu gitu. Terus kemudian ini ada boxnya. Nah, hanya saja kekurangannya ya, pertama satunya gambar, tapi gambar itu kan relatif. Mungkin teman-teman ada juga yang suka. Nah, yang satunya lagi dia adalah keterangannya terlalu simpel ya. Misalnya the star melambangkan apa. Seperti ini. Dia terlalu simpel. Terus kemudian dia ada reverse-nya.
Saya nggak terlalu suka baca kartu yang sebenarnya ada reverse-nya, jujur aja. Tapi karena kita menghormati desainnya si kartu ini, dia fungsi membuat reverse itu apa, jadi kita harus pada saat kalian menggunakan kartu apa ya ikuti saran dari kartu di dalam itu, artinya. Oke, terus kemudian ini ada boxnya, gitu. Tapi karena kartu tarot itu kan kita belajar kartu tarot itu harus dengan santai ya, dengan suasana hati yang santai. Kalau misalnya kalian terbiasa untuk baca kartu tanpa kartu reverse, sebenarnya nggak apa-apa kok kalau misalnya kalian di sini dia ada tulisannya reverse, tapi kalian bacanya nggak reverse. Kalian nggak mau pakai si reverse-nya juga oke, nggak masalah, tergantung kalian sendiri gitu loh. Oke, ini bisa jadi pertimbangan juga dari gambarnya. Oke, kalian rasakan feeling. Kalau misalnya kartunya, menurut kalian ini boleh, ya ini namanya Radiant Rider White. Ya sama, ini saya belinya di link dari Taiwan punya, online shop di Taiwan. Kayaknya di Indonesia mestinya juga ada deh. Ya karena kita mulai tertarik dengan pembelajaran tentang tarot, jadi mestinya kayaknya ada. Boleh dicari. Oke, nah yang ketiga ini dia kartu tarot tradisional, tetapi gambarnya ini lebih menarik. Terus kemudian banyak hal yang dirubah-rubah, hampir berbeda kan sama yang tradisionalnya sama sekali. Kemudian dia nggak pakai yang namanya pentacles, terus dia nggak pakai yang namanya sword, dia nggak pakai yang namanya wands, dia nggak pakai yang namanya cups, tapi dia ada perbandingannya gitu. Ya contohnya kita ambil ya the full ya, kita ambil the full deh, kita cari the fullnya sebentar ya. Di sini ada sama dia 78 kartu juga, dan setiap kartunya itu menandakan nih di the fullnya nih. The Wanderer. Sama dia juga 0, karena dimulai dari 0, sebuah permulaan. Sama dia juga berdiri di tebing. Tapi bedanya dia nggak bawa si doginya dan dia nggak bawa tongkat. Tapi di sini dikasih pelangi. Kayak gitu. Terus hutan. Ya. Nah, kalau untuk dia ada matahari ya, the sun. Sun of Life. Saya suka kartu ini. Saya suka banget kartu ini. Bows, terus kemudian sama sebentar ya kita. Ini the tower ya, the tower. The towernya. Bows, arrow sama sebentar stone. Stone udah ya. Oh, stone. Oke. Stone. Nah, ini 4 jenisnya yang dalam kartu tarot itu adalah stone, ya, terus kemudian arrow, bow, sama vessels. Ya, menandakan apa saja. Kayak arrows itu kan karena sesuatu yang lancip dan tajam ya. Jadi dilambangkan di dalam tradisional itu adalah sword ya kayak gitu. Terus kemudian bows itu kan sesuatu yang tongkat kayak gini ya. Ya berarti si wands. Kayak gitu. Kemudian arrow sama bow sudah. Oke, stone sama sebentar ya. Stone sama si vessel ini. Kalau vessel ini karena kan ada cups, ada gelas-gelasan. Jadi menandakan si cupsnya itu. Nah, kalau si stones menandakan materi ya. Karena kan pentacles, si pentacles. Kalau si pentacles itu kan uang. Ya, uang itu kan metal ya, bahan-bahan dari metal. Bahan-bahan metal ditarik dari mana? Dari tanah. Ya, dari tanah, dari alam. Nih. Ya, pentacles coin ya. Nah, ini dilambangkan dengan stone. Batu. Sebenarnya sama aja, kalau mau saya dicocokkan satu persatu itu semuanya sama. Terus kemudian dia juga ada page of wonders, ada page-nya. Page-nya tuh yang gini loh, yang saya bilang kalau misalnya S Pentacles sama Page Pentacles. Nah, dia di sini juga ada. Sama, di kartu yang ini juga ada. Cuman ini kan karena gambarnya tradisional, ya. Kalau ini
gambarnya dia lebih ceria, lebih banyak hal yang bisa diceritakan dan lebih mengarah ke alam kayak gitu. Ya. Kalau misalnya kalian suka kartu ini juga boleh. Kartu ini namanya sebentar saya ambilkan bukunya. Wild Wood Tarot. Ya. Dia terinspirasi dari alam. Nah, ini si Hermit ya. Si Hermit dia bawa lampu. Ini si Hermit. Jadi gambarnya lebih ceria kayak gitu. Nah, di sini juga ada penjelasannya, tetapi penjelasannya itu mungkin agak berbeda dengan si kartu ini gitu loh. Tetapi kalau teman-teman mau bacanya dengan cara seperti ini juga oke, nggak masalah. Ya, tergantung dari intuisinya teman-teman, gayanya teman-teman. Ya, dalam hal pembacaan kartu tarot tuh nggak ada benar, nggak ada salah. Ya, karena kan pembacaannya itu memakai intuisinya kalian, terus kemudian berdasarkan informasi yang kalian terima, berdasarkan cara kalian menginterpretasikan kartu tersebut. Yang penting informasinya yang diterima tuh ya akurat sama spesifik, kayak gitu. Kartu apapun yang kalian pakai nggak masalah. Nah, kalau yang kartu ini, kalau saya bilang sih kartunya ini Indonesia banget ya, Enchanted card, Enchanted tarot. Nah, ini karena dia memperingati tahun 25 tahunnya mereka, anniversary edition ya. Nah, di sini kartu ini Indonesia banget kalau menurut saya ya, gaya-gayanya, stylenya kayak wayang-wayang gitu. Terus warnanya ya. Di sini diajarkan ada quick readingnya, artinya apa? Ya. Terus kemudian ada interpretasi kalau pada saat kamu mengalami the awakening, apa yang harus kamu perhatikan, terus kemudian enchantednya itu apa, kira-kira ritual apa yang harus kalian buat, kayak gitu. Nah, kartu ini kalau untuk teman-teman yang baru awal belajar, saya sih nggak saranin kartu ini dulu. Kenapa? Karena dia tidak menjelaskan. Ini sih untuk level yang lebih tinggi, karena pada saat kalian sudah mengerti setiap logo dan setiap kartu di dalam hal yang dasarnya kartu tarot, kalian boleh baru masuk ke kartu ini. Ya. Kenapa? Karena di dalam buku panduannya ini dia tidak dijelaskan secara spesifik kayak kartu ini kan Hermit ya. Dia nggak menjelaskan secara spesifik lampunya itu menandakan apa, pohonnya melambangkan apa, air melambangkan apa, kayak gitu. Tapi untuk teman-teman yang sudah bisa baca kartu tarot, sudah punya intuisinya, ini kartu ini saya boleh rekomendasikan ya, bagus juga karena dia ada beberapa yang lebih ke spiritualnya kita sendiri gitu loh. Pada saat awakening kamu perlunya apa, butuhnya apa, apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu kalian lebih supaya untuk improve kayak gitu. Nah, kartunya ini wayang banget. Saya suka banget karena dia dari pertama awal gambarnya tuh bener-bener Indonesia banget ya. Ini the full-nya dia. Dia ada bawa juga kantong, terus kemudian dia ada anjingnya juga, ya. Tapi nggak digambarkan, dia ada di tebing. Nah, terus kemudian ada bunga-bunganya ini. Terus kemudian dia pakai bajunya si Joker kan, komedian gitu. Nah, kalau untuk kalian yang awal baru mula pakai kartu ini, kalian akan jadi bingung untuk mengartikannya satu persatu gitu. Jadi sebaiknya awalnya kalau kalian nggak beli kartu yang ini, untuk yang sama sekali maksudnya belum mengenal sama sekali tentang tarot ya, boleh pakai kartu ini, baru kemudian masuk ke kartu ini. Kayak gitu. Ya, tapi ini sama juga ada 78 kartu. Dan dia disertai kantong buat dibawa kemana-mana, simple. Tapi ini kartunya agak besar ya, panjang tuh, lihat lebih panjang dari tangan saya tuh ya, buat pertimbangan teman-teman semua. Oke. Dia ada satu kartunya di Devil itu, saya suka dia pakai wayang muka wayang Indonesia. Ini dia. Suka banget saya si Devil nih. Kartu The Devil. Ya, kalau di dalam tradisional itu kan kita mudah menceritakannya kayak buku cerita yang saya bilang itu, ada dua orang terikat gitu. Nah, kalau di dalam kartu ini, si pembuat gambar ini, si pembuat
buku ini dan tarot ini dia lebih ke spiritual pribadinya si pembaca. Jadi banyak gambar-gambar itu lebih mengarah ke spiritual. Jadi kalau teman-teman yang sudah baca tarot ya, yang sudah mengerti, mungkin kalian pernah bermimpi seperti ini. Ini seperti kayak dunia mimpi kan? Ya, agak burem tapi nggak terlalu ini. Ya, kayak seperti dunia mimpi deh. Atau teman-teman yang mungkin memang tidak mengenal tarot tapi pernah bermimpi hal-hal seperti ini gitu loh. Mendapatkan pesan-pesan dari dunia spiritualnya kayak begini gitu. Jadi agak burem-burem, remang-remang, ya. Ini kartu ini saya sangat rekom banget untuk mempertajam intuisinya kawan-kawan. Ya, tapi sebelumnya kalau misalnya kalian ingin baca tarotnya sesuai dengan tradisional ya sebaiknya beli yang tradisional dulu baru beli kartu yang ini gitu. Oke, kemudian saya bahas ya tentang kartu remi. Nah, kartu remi ini karena kan saya pribadi nggak terlalu bisa baca dengan kartu remi. Padahal walaupun artinya sama, karena saya sangat sulit sekali untuk mengingat satu persatu. Jadi ini kartunya saya tulis coret-coret sendiri. Nah, ini coret-coretan ini juga saya mengikuti intuisi saya sendiri, bukan dari artinya dia, bukan. Nah, saya sempat satu persatu ada dicocokkan ya kartu remi itu buat pertimbangan teman-teman di sini. Boleh. Kalau untuk kartu mulai kita dari artinya ya. Kalau kartu hati kan itu dilambangkan dengan si cups ya. Kita pakai kartu ini deh ya. Sebentar ya kawan-kawan. 10 heart ya. Pentacle saya keluarin dulu. Cupsnya Queen Cups, Sword. Terus kemudian Wands. Ya, si Ace Pentacles, Sword. Oke, kesampingkan dulu. Queen Cups ya. Kita cari si hatinya si Queen aja ya. Queen hati. Mana si Queen hati itu? Supaya teman-teman lebih ini ya, lebih karena gambarnya kan sama nih si Queen hati. Ya. Kalau cups itu kan menandakan air itu kan menandakan emosi. Jadi air itu ditaruh di dalam gelas. Jadi emosi itu kan hati ya. Jadi kalau dalam bacaan kartu remi, hati itu menandakan emosi, perasaan dan hubungan, sebuah hubungan. Kalau hati. Kemudian kalau si spades itu kan ini ya, spades yang logonya ini itu adalah swords. Karena dia lancip kan, sama-sama lancip. Ya, sama-sama tajam. Ya, biasanya swords ini menandakan si spade ini ya, atau si sword menandakan pola pemikiran dan pola cara berkomunikasi sama seseorang. Ya, contohnya kayak seperti ini dalam ini Nine Swords. Karena dia berpikir, ya, terus kemudian pola pikirannya ditusuk 9 pedang. Berarti kalian di sini bisa lihat terus dia mukanya kan ditutupin. Di sini udah kita bisa lihat ya berdasarkan dijelaskan diartikan, kita nggak pakai intuisi dulu ya. Dari gambarnya di sini kelihatan dia depresi banget, sedih, terus kemudian ditekan gitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya di kartu remi, kalian harus hafalin swords itu menandakan spades ini menandakan pola pemikiran dan cara berkomunikasi sama orang. Karena kan pedang ya. Pedang itu kan ada dua sisi ya. Terkadang kalau kita berbicara bisa menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain karena dia punya dua sisi yang tajam. Sama seperti ini dia ada dua sisi yang tajam. Kayak gitu. Jadi komunikasi menandakan komunikasi dan pola pemikiran. Jadi setiap kartu spades yang keluar berarti kalian mengarahnya ke arah pemikiran dan arah komunikasi. Itu maksudnya. Oke. Terus kemudian si diamond. Diamond ini ya. Diamond itu si pentacles. Karena koin ya, koin itu menandakan materi. Ya, materi itu dikeruk dari tanah. Nah, si diamond ini juga kan dikeruknya dari tanah, keluarnya dari batu-batuan. Ya,
Pentacles, koin ya, itu menandakan materi, terus menandakan fasilitas dunia, menandakan materi, ya, sesuatu hal yang berhubungan dengan keuangan, kayak gitu. Oke, terus kemudian si wands ini si pohon, mana si pohon, si pohon. Ini ya pepohonan, ya ini pepohonan. Ya, pepohonan ini menandakan kreativitas dan aksi. Sebuah aksi, sebuah kegiatan yang melibatkan kreativitas. Makanya di sini ada logo-logo ini ya. Karena menandakan kreativitas. Jadi pada saat kartu ini keluar, pasti ada hubungannya sama kreativitas dan ada hubungannya dengan aksi. Tergantung kalian dapat kartu ke sampingnya itu apa. Selebihnya itu apa, dapat apa pendamping kartu dia ini apa. Gitu. Oke, terus kemudian kita ngebahas tentang yang di remi ini ya. Kita bahas tentang 1, 2, 3, 4-nya itu melambangkan apa. Pada saat kartu tersebut keluar, melambangkan apa-apa saja. Oke, kita mulai dari 1. Kartu asnya ini menandakan, karena kan dia awal ya, 1. Jadi segala sesuatu itu pasti ada yang permulaan, sebuah permulaan. Jadi kalau misalnya contoh Ace of Diamonds, Spades, ini kan tentang pedang ya, tentang pola pemikiran dan cara komunikasi. Pada saat kartu ini keluar, misalnya ditanya nih, pada saat kartu ini keluar berarti as melambangkan permulaan, pisau sword, spades ini melambangkan pola pemikiran dan komunikasi. Berarti awal dari pemikirannya kamu, awal dari komunikasinya kamu, tergantung yang nanyanya apa, pertanyaannya tentang apa, kayak gitu ya. Jadi teman-teman udah mulai ada gambaran kan, udah mulai sedikit gambaran kan ya. Oke, nah kalau yang 2 itu menandakan kita angka 2 ya. Angka 2 itu kan keseimbangan ya, kanan kiri ya, seimbang, bisa seimbang kan kanan sama kiri gitu. 2, jadi 2 itu keseimbangan. Nah kalau misalnya dalam contoh 2 ini melambangkan si wands ini kan. Teman-teman tadi masih ingat wands ini melambangkan apa? Melambangkan kreativitas dan sebuah aksi. Nah, kalau pada saat kartu ini keluar, berarti sebuah kreativitas yang perlu diseimbangkan, atau keseimbangan dalam kreativitas, atau keseimbangan dalam beraksi, dalam bertindak. Seperti itu. Oke, udah mulai ada sedikit gambaran ya, cara bacanya ya. Oke, terus kemudian yang ketiga, angka 3 ya, angka 3. 3 itu menandakan koneksi. Ya, terus rencana, terus kemudian juga bisa menandakan permasalahan dalam komunikasi, dalam komunikasi timbal balik gitu, tapi dia lebih sedikit agak tidak terlalu stabil, seperti itu ya. Koneksi 3 itu menandakan koneksi, karena kan 3 ya, koneksi dari 1, 2, 3, 3 garis koneksi, mengartikan dilambangkan dengan koneksi. Nah kemudian kita ambil contoh nih si diamond ini ya, material ya. Berarti pada saat kartu ini keluar, ini seseorang yang dia tanyakan atau dirinya sendiri itu terkoneksi dengan dunia terkoneksi dengan materi gitu. Bisa diartikan dikit kan, dia juga termasuk komunikasi yang tidak stabil. Jadi bisa diartikan dia sedikit-sedikit komunikasinya, pola pemikirannya itu lebih ke arah materi. Terus kemudian dia lebih suka berkoneksi dengan uang, agak materialistis, itu maksudnya. Oke, nah kartu-kartu ini semua hanya sebuah perlambang. Nah pada saat dia keluar dengan kartu yang lainnya, itu bisa jadi pertimbangan. Nah itu tugasnya si tarot reader itu menyambungkan ini semua menjadi sesuatu hal yang lebih bahasanya bisa diterima dengan si pendengar atau mungkin dirinya sendiri gitu loh, disambungkan, sambung seperti itu. Oke, kita lanjut ke 4 ya. Saya cari dulu si 4. Oke, kartu 4 ini menandakan stabilitas, stabil ya, karena dia 4 ya. Kaki meja kalau 4 kan stabil, nggak bisa diganggu gugat.
ya. Nah, stabilitasan. Stabil pokoknya ya, stabil. Atau bisa diartikan dengan kalau misalnya empat hati, kalau hati itu kan emosi, ya. Terus kemudian kalau kakinya empat itu, empat hati itu bisa juga diartikan dengan hubungan yang sudah stabil, kayak gitu. Atau kalau misalnya si clubs ini, si ini kan kreativitas ya, si one ya. Pohon ini menandakan si one. Ya, jadi kreativitas. Jadi kreativitasnya mungkin apa yang kamu lakukan itu dalam hal kreativitas ya, pekerjaan kamu dalam bidang kreativitas itu sudah stabil, sudah oke, sudah baik kayak begitu. Oke, kemudian nomor 5. 5 itu angka 5 ya. Angka 5 menandakan itu gangguan ya, tantangan. Terus kemudian tapi kebanyakan yang angka 5 ini ya, tantangan mengarah ke lebih ke perluasan, lebih ke arah ke perluasan. Misalnya kamu dalam hal bisnis ya. Tantangan yang kamu hadapi ini pada saat kamu bisa melewatinya, berarti kamu akan lebih bisa memperluas hasil bisnisnya kamu. Cuman sebelum diperluas bisnisnya harus dihadapi dengan tantangan. Jadi 5 itu menandakan tantangan, terus kemudian menandakan gangguan. Kalau misalnya hati itu kan emosi ya, emosi, feeling, hubungan ya. Kalau misalnya yang ditanyain tentang emosi, berarti emosinya kamu lagi terganggu. Ada gangguan tentang emosinya kamu, bikin kamu emosinya sedikit nggak labil. Kayak gitu. Atau kalau yang ditanya soal hubungan, berarti hubungannya berarti ada yang lagi yang ganggu. Ada pihak ketiga yang mau masuk atau hal yang lain gitu. Oke. Terus kemudian yang keenam, itu menandakan keharmonisan. Keenam menandakan keharmonisan, ya. Angka 6 menandakan harmonis, ya. Kemudian ini kreativitas dan aksi, ya. Jadi kalau kartu ini keluar bisa diartikan aksi yang kamu lakukan itu membawa keharmonisan. Udah oke, berarti kamu sudah di jalan yang benar, terus kemudian bikin kamu nyaman, damai, tenang, tentram. Oke. Terus kemudian 7. 7 menandakan misteri. 7 itu angka misteri. Oke, 7 itu misteri, ya. Nah, kalau dalam contoh ini ya, karena kan dia tentang komunikasi dan cara pemikiran kan, thinking ya, swords ya. Si spades ini menandakan si sword pemikiran atau komunikasi, dan 7 itu menandakan misteri. Jadi, kalau misalnya kartu ini keluar yang ditanya mungkin oh, orangnya ini pola pemikirannya misterius atau sulit berkomunikasi sama dia karena dia orangnya misterius ya, tidak terbuka, tertutup orangnya kayak gitu modelnya. Oke. Terus kemudian 8. 8 itu menandakan sebuah perubahan, pergerakan, movement. Ya, terus kemudian stuck. Apa sih kalau ininya kayak hambatan. Ya, juga termasuk hambatan ya, hambatan dalam perubahan kayak gitu. Nah, kalau diamonds, uang ya, ini kan pentacles itu kan diamond itu kan dilambangkan dengan uang, materi. Jadi kalau di sini gangguan dalam keuangan seperti itu, atau perubahan dalam keuangan, movement ya kan, bisa movement, bisa juga sedikit hambatan kayak gitu ya, tergantung yang kartu keluar yang lainnya itu apa. Cuman untuk secara globalnya, secara umumnya 8 itu menandakan perubahan ya, perubahan dalam keuangan, bisa dapat duit ya. Terus kemudian kalau misalnya kartu yang lain keluarnya apa, diartikan, digabung jadi satu kayak gitu. Oke, kemudian yang 9. 9 itu adalah pertumbuhan ya, segala sesuatu yang berkembang, memperluas. Ya, kalau di dalam ini spades ya, si sword misalnya
kan tentang pemikiran, kalau si spades ini artinya 9 tentang perkembangan. Jadi perkembangan dalam berpikir. Jadi artinya maksudnya dapat inspirasi baru, ide-ide baru kayak gitu. Itu maksudnya di sini. Oke. Kemudian 10 itu artinya kan sudah lengkap ya, completion. Jadi sesuatu hal yang kalian lakukan itu sudah batasnya sudah 10 kan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, habis itu kan 11, berarti angka 1 tambah 1 berarti 11 gitu. Maksudnya 1 didampingin dengan 1 itu 11, itu maksud saya. Jadi 10 itu sudah lengkap ya, menandakan angka yang sudah completionnya, sudah lengkapnya kayak gitu. Nah, completion di sini bisa juga dimaksudkan dengan sesuatu hal awal yang baru. Jadi pada saat kalian sudah melengkapi sebuah project, ya, kalian kan akan memulai project yang lain. Ya, karena project ini sudah selesai, sudah finish, sudah terselesaikan. Akan ada hal yang baru. Jadi bisa juga diartikan sesuatu hal yang sudah selesai dan kalian siap untuk hal yang baru atau siap welcome sesuatu yang baru kayak gitu. Oke, nah ini kalau misalnya hati bisa jadi sebuah hubungan yang kalian sampai tahapnya itu, fasenya itu mungkin diperbaharui, atau mungkin ada sebuah hubungan baru kayak gitu, atau mungkin kalian baru putus, sudah selesai putus, terus kemudian ada hubungan baru. Ya seperti itu. Oke, kemudian si Jack-nya ini. Nah, kalau untuk si Jack Queen K di sini karena dia lebih luas pemahamannya, di sini saya nggak bahas tentang si Jack Queen card-nya, ya karena dia membawa logo seseorang gitu. Contohnya seperti apa? Misalnya si Knight ya, si Knight ini dia punya personalitinya seperti apa. Pada saat kartu ini keluar, ada kemungkinan kamu akan ketemu dengan seseorang yang personalitinya seperti ini. Tapi bisa juga diartikan dengan pola pemikiran, komunikasi. Jadi agak lebih rumit. Jadi saya nggak bahas di sini. Ya, nanti pada saat readingan full baru bisa ditangkap keseluruhan artinya. Karena si Jack Queen card ini menandakan personality dan dia ikut bisa berubah sesuai dengan kartu yang ditarik kayak gitu. Nah, kartunya ini, kalau kartu reminya ini, saya karena kan nggak terlalu pandai menghafal, jadi saya nggak terlalu suka baca pakai kartu remi. Jadi saya bikin inian sendiri deh. Jadi saya tulis-tuliskan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kartu remi dan anti kartu remi sendiri. Jadi saya tulis berdasarkan intuisi saya gitu. Misalnya pada saat saya kocok kartu ini keluarnya community soul family, berarti saya harus mempertimbangkan tentang community. Terus kemudian ini kartu yes, terus consider again. Ya, dialogue with inner. Jadi inner dialogue berarti lagi bicara sama spirit guide saya, bicara sama higher self-nya saya kayak gitu. Ya, ini untuk kartunya saya sendiri. Untuk saya lebih pada saat meditasi berharap spirit guide-nya saya memberikan jawaban untuk lebih jelasnya. Jadi saya biasanya habis tarik kartu tarot, terus saya tarik lagi kartu ininya untuk lebih clear-nya lagi, untuk lebih diperjelas lagi kayak gitu. Oke, ini perkenalan untuk kartu tradisional buat teman-teman mempertimbangkan beli kartu tradisional, atau kalian memang ada ketemu kartu tradisional yang lainnya juga boleh. Tapi di sini saya kasih pertimbangan untuk teman-teman melalui gambar-gambarnya ya, supaya kalian sebelum membeli jangan terlalu gegabah gitu. Oke, buat kali ini share-nya sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak. Kalau misalnya kalian merasa video saya bermanfaat, jangan lupa di like, di share, kemudian di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih sekali untuk supportnya. Akhir kata, send you so much love. Namaste.